Allah, Allah, Allah. Meskipun dihujat, Allah itu adalah dewa, bulan, Allah itu. Tapi umat Islam itu tidak kemudian mengambil topeng menggunakan, oh Tuhannya Abraham itu Yotevave, Tuhannya Abraham itu Hasem, ganti Allah menjadi Hasem atau apapun itu. Tidak. Kenapa? Kebenaran kitab Arab itu asli, real dan absolut itu harus dipertahankan. Nah, sementara di kitab saudara kita teman Kristen yang tadinya katanya Yotevave, ada yang katakan Yahweh, ada yang katakan Hasem, ada katanya Adonai, ada katanya Kurios, ada Theos, Theon. Tapi begitu masuk ke Indonesia, mereka meninggalkan cangkang, masuk ke cangkang yang lain. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat nyata dikatakan tidak memiliki anak. Seketika ketika kita baca kitabnya saudara, anak Allah, anak Allah, anak Allah, dan seterusnya. Nah, ini perlu kesadaran tinggi untuk memahami itu. Kenapa? Karena biasanya orang menyakiti orang itu tidak sadar kalau sedang menyakiti orang. Tapi giliran kita yang disakiti, sedikit aja orang bersiul, kita tersinggung, kita teriak. Tapi kalau kita nyakitin orang, kita nggak pernah sadar gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya di Indonesia yang kita cintai ini. Coba kita bayangkan teman-teman, apa yang terjadi ketika terjemahan Al-Quran Allah kita ganti menjadi Yahweh, Allah terjemahannya kita ganti menjadi Adonai, atau Allah kita ganti menjadi Yehova. Apakah umat teman-teman kita Kristen Indonesia akan diam duduk kalem? Tentu tidak. Saya yakin sekali itu. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Kita udah beratus tahun bersabar gitu. Tuhan kita diambil, dimasukkan ke dalam kitabnya teman Kristen. Padahal harusnya teman Kristen itu sadar Tuhannya mereka itu adalah Yahweh. Maka jadikanlah pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh. Sederhana, valid, sesuai dengan sumbernya, kan gitu. Dan tidak akan mungkin terjadi debat seperti sekarang. Layaknya Hindu dan Islam, Hindu dan Buddha, tidak ada debat. Kenapa? Hindu Buddha percaya diri terhadap kitabnya sendiri, tidak pernah menggantikan Sang Hyang Widi menjadi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tapi kalau giliran Kristen, nah ini dia. Tapi bukan berarti saya menyerang, tapi hanya untuk disadari. Karena kenapa? Untuk memahami ini butuh kesadaran tinggi. Tidak semua orang bisa nangkap gitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan yang lain. Mantap. Yang kayak seperti itu tadi juga, mohon maaf Pak Jordan nih, yang Bang Zuma sampaikan terkait soal nama juga. Ya bisa juga orang Yahudi tersinggung juga kalau dipakai-pakai Yahweh-nya sama Hashem-nya. Karena menurut mereka itu Tuhan, Hashem itu Tuhan mereka, bukan Tuhan orang lain, agama lain. Karena kita ini dianggap sama orang-orang itu kan goyim semua kita. Jadi pasti orang Yahudi juga nggak terima juga kalau dipakai Hashem sama Yahweh-nya. Nah, pertanyaan saya, teman-teman Kristen bisa nggak konsisten dengan apa yang ada di perjanjian baru, perjanjian barunya, seperti apa yang Paulus ajarkan kan? Poinnya situ mungkin usul buat Pak Jordan sih, siapa tahu bisa usulan ini masuk ke LAI juga. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh menanggapi ya, karena ini merupakan tadi Pak Barewok memberikan sebuah pertanyaan atau mungkin buat saya kesempatan lah bagi saya. Mungkin satu sisi ya, kita tahu bahwa perkembangan bahasa yang begitu amat dinamika ini memiliki power yang sangat luar biasa ya, sehingga kita pun tidak usah heran kalaupun misalnya ada kata-kata bahasa Inggris yang bisa dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa daerah ya. Namun saya tidak melihat hal itu karena saya katakan itu hal yang biasa ya, tentang perkembangan bahasa suatu daerah, negara, dan lain-lain sebagainya. Sehingga faktanya bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional, termasuk juga di situ bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab itu sendiri.
ya, karena negara kita sudah ada berapa negara yang memakai itu. Malaysia, Brunei, Indonesia, Timor Leste, sebagian Papua, ya, menggunakan bahasa Indonesia itu, sehingga sudah diakui sebagai bahasa internasional. Namun kalau kita melihat sebenarnya sejarah sih, kalau kita melihat penggunaan kata Yahweh adalah merupakan satu bukti menyatakan bahwa dialah yang memperkenalkan diri, sehingga kata Yahweh ini tidak ada bangsa yang memakai kata nama itu. Nah, mungkin dari segi sejarah, Pak, mohon maaf nih, di zaman sebelum Muhammad ada dan menyatakan tentang ajaran dari Aula Bapa itu, di situ katanya sih, benar atau tidak, bahwa aula itu sudah dipakai oleh orang di zaman itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, misalnya apakah di dalam ini dari segi doktrin, sebenarnya saya nggak mau masuk ke situ, tapi nggak apa. Apakah misalnya pernyataan Aula Bapa itu kepada di dalam Al-Quran menyatakan namaku Aula di sini, ya itu. Baru yang ketiga nih, tentang penulisan. Kenapa sih kalau kami tulisannya bahasa Indonesia kan ALLAH, sehingga kami membaca Allah, ya. Nah, kalau kata ALL ini dibaca bahasa Arab sehingga dia mengandung arti kata aula, nah itu tulisan dan bacaan lafal itu sudah berbeda, ya. Kenapa nggak ditulis misalnya aula, itu ditulis saya nggak tahu ya, bukanlah seperti ALL, sehingga ada kesamaan antara A, bukan A, O, atau U di sana. Mohon maaf. Oke, ya, ini, saya juga saya potong dulu sedikit ya Pak Jordan. Kalau ngomong Pak Jordan ngomong itu, kita bahas soal tentang tekstual itu Pak. Boleh, tidak apa-apa. Linguistik ataupun apa, kita bahas nanti. Kita buka-bukaan data. Sejak kapan kata Allah ini ada? Hanya sejak ada LAI Pak. Ya, mohon maaf ini. Coba kita buktikan sejarah. Gini, maksudnya gini. Begini Pak, di dalam Bible, bentar Pak, di dalam Bible orang-orang Arab, kata Allah itu nama sesembahan atau nama Tuhan Pak. Nanti kalau saya buka kamus bahasa Arab, Bapak baru tersengang. Di sini saya nanya ke Bapak Pak Jordan, kata Allah ini nama proper name atau generic name Pak? Jangan menuju itu, kita lihat dari segi sejarah aja. Bapak ngomong linguistik loh Pak dari tadi Pak. Kami diem, saya diem tadi. Cuman supaya nggak salah, karena orang di sini banyak Pak. Bapak ngomong linguistik loh Pak, kata Allah ALLHH. Ya, kalau ya. Di bahasa Hebrunya alef lamet he Pak. Nah sekarang tolong Pak tunjukin satu orang Yahudi dengan orang Islam pernah berdebat tentang ketuhanan Pak. Coba tunjukkan satu aja Pak. Saya nggak usah ke Kristen. Orang Yahudi dengan apa orang maksudnya? Islam Saya satu aja tentang ketuhanan. Supaya Bapak jelas, tidak ada masalah tentang ketuhanan. Iya, karena maksudnya apa, Pak? Ya, itu Pak Jordan. Beda linguistiknya Pak. Berbeda linguistik ya, penyebutannya Pak. Ya gitu aja Pak. Jadi jangan, mohon maaf Pak Jordan, saya saya sekat ini supaya nggak lari ke situ. Kalau saya nanya kata Allah dari LAI ini dari mana asalnya? Karena Yunani nggak pernah kata Allah, Hebrew pun nggak kata Allah Pak. Makanya kalau saya nanya seorang Kristen, nama Tuhan kamu siapa? Nama Tuhan loh Pak. Pasti akan belit Yesus, Yahweh, Yothetave, Yosua, dan sebagainya. Pasti akan banyak. Tapi kalau orang Islam nanya nama Tuhanmu orang Islam siapa? Seluruh dunia akan bilang Allah. ALLAH kalau bahasa huruf ini. Kalau Hebrunya alef lamet he Pak.
Itu aja. Jadi jangan ke situ, Pak. Udah, lanjut yang lain, monggo. Iya, jadi saya tambahkan sedikit Bapak. Jadi kalau misalnya Bang Jordan mengatakan orang Kristen Arab itu dulu udah pernah menyebut nama Allah sebelum Islam. Sebenarnya penyebutan Allah untuk merujuk kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu tidak salah. Yang keliru kemudian ketika dikatakan Allah itu punya anak. Kelirunya di situ. Nah, penyebutan nama Allah oleh orang-orang Kristen di Arab ya pada umumnya itu mereka terjemahkan dari kata apa sehingga ada kata Allah yang mereka sebutkan. Itu yang perlu kemudian untuk dipahami. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20 nomor 7, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lotisa et sem yotevafe ale aloheka. Jadi namanya itu nggak bisa disembarangkan untuk disebutkan. Kristen Arab menyebut nama Allah berarti sudah mengakui bahwa nama Allah itu, nama Tuhan itu benar adalah Allah. Nah, kalau dikatakan nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, kemudian digunakan dalam menerjemahkan kitabnya teman-teman Kristen dalam bahasa Indonesia, maka kembali kepada kitab Keluaran tadi, bahwa Tuhan, bilangan di dalam kitab bilangan, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Sehingga tidak pantas kemudian nama Allah itu dinobatkan sebagai esensi yang memiliki anak. Lain cerita kalau dikatakan anak-anak Theos atau anak-anak Tuhan atau anak-anak Theon atau anak Adonai. Tapi kalau dikatakan anak Allah, nah disitulah kemudian hal yang sangat-sangat mengiris hati kami sebagai seorang Muslim. Padahal dasar pijakan teman Kristen itu kan perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Ada perintah, ada larangan. Loh, jangan. Tisa et sem yotevafe Adonai hasem Eloheka lasai, di situ jelas ya, lasai ki lo yenakhe yotevafe atau Adonai atau hasem et aser isa et samo lasa. Jadi ada perintah Pak, penekanan, jangan kau sebut dengan sembarangan. Kalau menyebutnya dengan sembarangan, maka kamu dicap bersalah. Bersalah tempatnya di neraka. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Ian. Kenapa orang Yahudi dan orang Islam, tokoh-tokohnya atau orang yang awam, minim ilmu di antara mereka, tidak pernah berdialog memperselisihkan siapa Tuhan yang benar, apakah Hasem atau Allah? Kenapa mereka nggak pernah duduk gitu loh? Duduk membuat kegiatan, membahas tentang dialog akademik, membahas tentang Tuhan pencipta alam semesta itu siapa sih? Hasem atau Allah? Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena dua golongan ini sama-sama mengakui mereka menyembah esensi Tuhan yang sama. Penyebutannya berbeda. Laksana di Inggris pisang disebut banana, di Indonesia disebut pisang, tapi wujud yang dimaksud itu adalah sama-sama punti, sama-sama pisang gitu loh. Kira-kira begitu sederhananya. Bukan berarti kami ini kemudian harus memaksa teman-teman Kristen menghapus kata Allah dalam Bible, enggak. Tetapi kata Allah harus didudukkan pada perkara yang sebenarnya. Silakan menggunakan kata Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu udah benar. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Itu udah benar. Tapi kalau dikatakan anak-anak Allah, Allah punya anak dan seterusnya, di situ yang keliru gitu. Sekira begitu Bang Jordan. Terima kasih. Silakan yang lain. Dicoba ditanggapi coba, atau gini Bang Jordan, apa kira-kira menurut Bang Jordan kalau LAI rubah jadi kembali menjadi original teksnya Theos, Bang Jordan keberatan nggak? Saya sih nggak masalah, karena itu kan cuma menyesuaikan dengan bahasa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri peristiwa Babel. Jadi beragam bahasa itu sudah terwujud terapa di sana ya. Yang paling tidak boleh sembarang disebut itu yang disebut Yahweh, maka dipakailah kata Adonai atau Hasem
Nah, ternyata kata ini bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Yang Yahweh ini nggak boleh sembarang. Begitu. Nah, ini barangkali ya yang perlu Kristen kita boleh lihat pakai di sini. kata Allah ya Pak ya, bukan ya. Ya, penyesuaian karena sesuai dengan perkembangan Penyesuaian dari mana bahasa. Pak? Karena Oke, sebentar Pak. Penyesuaian kata Allah ini di Bible dari mana Pak? Saya tanya ke Bapak deh. ya saya kan tidak tahu kenapa mereka memakai kata itu, tetapi karena bahasa pada waktu Coba Bapak buka Gimana? di KBBI Pak. Coba buka di KBBI Pak. KBBI. Nah, KBBI kan ini Apa kata Allah? Itu nama Pak. Nama sesembahan Pak. Nama. Makanya saya nanya. Yang menurut Bapak dikata Allah dalam Bible Bapak ini generik kalau atau itu masalah proper gini. name Pak. Misalkan contoh gini Pak, Allah Yesus, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, begitu kan Pak? Betul kan Pak? Kalau Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, monggo Pak. Itu monggo silakan Pak, nggak ada yang protes. Kalau pakai kata Allah, ini nama, tapi nama lagi. Nama Yesus, nama kan begitu Pak. Allah di sini nama Pak. Orang Islam mengatakan nama, proper name Pak, bukan generic name. Itu yang pertama, yang awal. Masakan ada Allah-Allah yang lain, jangan sembah Allah-Allah yang lain. Bagus nggak itu Pak? Nah sekarang LAI yang sekarang katanya mau ganti jadi ilah-ilah. Kenapa nggak jadi ilah aja yang lainnya? Ilahi Anak, ilah Bapa, ilah Roh Kudus gitu Pak. Lebih indah kan Pak? Dan kami tidak menyalahkan hal itu. Kita makanya untuk hal-hal itu kita sedang linguistik Pak. Karena apa? Yahweh nggak dipakai, Bapak pakai kata Allah. Tidak boleh Pak. Dua-duanya nggak boleh Pak. Kalau menyempatkan pada satu hal itu, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jelas ya Pak? Monggo Mang Brewok. Kalau iya benar. Kalau ilaha ya Tuhan nggak masalah. Tapi ini Allah loh. Tapi memang itu ya, Pak Jordan mungkin gini Pak. Ada kesalahan apa namanya posisi. Kalau saya paham, Pak Jordan pasti paham kok. Gini Pak, coba ya saya misalnya kita ambil contoh orang Kristen yang ada di Arab sana. Mereka memakai kata Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Ngomong ya, Pak Jordan. misalnya ada kan sekarang ada orang Kristen di Arab sana, ya kan? Nah, apakah mereka memakai kata Allah itu atau bukan? Itu aja barangkali ya. Kita ambil patokan dari sana. Oke. Memakai kata Allah, iya Pak. Iya. Saya nggak nyalahin itu kan saya tadi bilang Pak. Tapi mereka itu proper name Pak, nama. Jelas kan di kamus apa Bang? Lupa saya nih. Al-Muqaddas ya. Itu nama Pak. Iya, nama sesembahan Pak, nama Pak. Bukan jabatan Pak. Makanya sekarang saya nanya, kalau Allah Anak ini siapa Pak? Allah Bapa ini gini, siapa? Pak, Allah Roh Kudus ini. Contoh gini, Allah ini apa? Makanya saya nanya. Mohon maaf, saya nanya ke Bapak nih. Bapak jawab jujur. Allah ini di dalam Bible Bapak apa? Sembahan kan? Bukan proper generik ya? Nah, gini. Atau nama Pak? Maksudnya Jabatan begini. atau nama? Jabatan. Nah, gini Pak. Nah, salah Pak. Makanya itulah penempatan itulah Pak. Linguistik itu yang salah Pak. Tidak profesi. Iya, tapi gini Pak. Jadi ketika misalnya itu yang saya katakan tadi, apakah ketika misalnya Allah Bapa itu menyatakan diri kepada Muhammad, kemudian kata itu muncul saat itu, ya wajar. Bapak boleh mengatakan itu. Tapi kan ternyata orang Kristen Bapak sudah kan saya memakai. tadi udah aduh bentar Pak. Jangan ke situ dulu Pak. Kita linguistik Pak. Ini bukan keimanan Pak.
Bible di Arab sana, Bible Pak, Bible di dalam sana itu kata Allah itu proper name Pak, nama, bukan jabatan Pak. Itu dulu Pak, dia Yang langsung mengerti Kristen, sama Bapak. yang Kristen Arab memakai di sana. Betul. Jadi di Arab Saudi, Kristen Arab itu memadankan Allah itu dengan Yahweh, bukan dengan ilaha itu. Eloi itu ilaha. Mohon maaf, Ustaz, Mohon maaf Pak, saya kalau yang itu sih belum sampai ke situ. Tapi Iya. kalau misalnya